Kita lanjutkan ngaji fikih kita Bapak Ibu. Sekarang syurutul wudu. Syarat wudu. Ada rukun, ada syarat. Ada fardu, ada syarat. Rukun, fardu itu berada di dalam ibadah. Kalau kaitan dengan wudu, rukun atau fardu itu diantaranya niat, kemudian basuh wajah, pelaksanaannya sekaligus, kemudian tangan dan seterusnya, itu namanya rukunnya atau fardunya. Tapi kalau syarat di luar pelaksanaan, sebelum pelaksanaan, apa syarat-syarat wudu? Al-Islam, yang pertama Islam. Fala yasihu min kafir, maka tidak sah wudu dari orang yang kafir. Kalau ada orang kafir pandai dia berwudu, tak sah wudu. Ya. Kalau ada orang kafir pandai wudu, tak sah wudu. Kenapa? Karena niat itu tidak sah kecuali dari orang yang Islam. Lihatkan wudu ibadah, tabtakiru ila niyah. Karena wudu itu adalah ibadah, maka ibadah itu butuh kepada niat. Wal kafir laisa min ahliha, dan orang kafir itu bukan daripada ahlinya niat. Tidak sah niat dari orang yang kafir. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang masuk Islam, diperintahkan kepada mereka yang masuk Islam mandi. Mandi itu dikerjakan setelah mengucap 2 kalimat syahadat. Harus tahu kita ini. Anak pernah masih anak kecil dulu, anak masih ingat. Masih anak kecil ada orang masukkan Islam, sebelum dia mengucap kalimat syahadat, mandi baru dulu kan. Ini ulah kafir mandi apa mulanya? Baru mandi malah dia mudah menghadir mengucap 2 kalimat syahadat, dia baru mandi. Sampai ke tempat itu disuruh mandi kawan. Pelengah-pelengah dia, masih kecil ketika itu. Setelah awak belajar, oh Ustaz ini yang salah namanya. Entah masih hidup atau enggak usah. Masih kecil dulu. Jadi mandi itu setelah mengucap 2 kalimat syahadat, dan hukum mandi itu pun 2. Ada kalanya mandi bagi orang masuk Islam wajib bagi dia mandi, ada kalanya hukum mandi itu sunnah. Kapan mandi bagi orang yang setelah mengucap 2 kalimat syahadat bagi dirinya mandi itu wajib? Kalau dia sebelum mengucap 2 kalimat syahadat atau di masa kekafirannya pernah terjadi hal-hal yang mewajibkan mandi kepadanya, maka setelah dia mengucap 2 kalimat syahadat wajiblah kepada dirinya mandi wajib. Ajarin. Ya. Kalau dia sejak kafir, ketika dia belum Islam, tidak pernah melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi, tidak pernah keluar mani, tidak pernah berhubungan badan, masuk Islam, maka bagi orang yang semacam dia yang belum pernah berhadas besar, dia masuk Islam, hukum mandi kepadanya adalah sunnah. Jelas Bapak Ibu, kita kan perlu tahu di daerah kita itu sering masuk Islam. Kita di majelis talim sering orang masuk Islam. Kita gambarkan hukum-hukum semacam ini. Insya diajarilah pula, diajari. Makanya kita ini ngaji. Dia ada orang masuk Islam, ayo kawan dia mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Yang ngajar itu bingung. Gimana pula niatnya? Banyak orang tak tahu itu. Sederhana. Ada satu hari di Medan, ada silaturahim di Medan, sedang duduk-duduk di masjid. Setelah sedang duduk datang seorang pemuda. Anoli dia bawa buku. Anak ambil, baca apa? Baca buku. Buku apa? Ini buku tata cara mandi wajib. Wabang belum ngerti mandi wajib, belum masuk dan nikah udah. Istri udah berhamil 7 bulan. Udah 7 bulan saya baru dia mau belajar mandi wajib. Coba perkara yang sederhana. Makanya kita bersyukur kepada Allah, saudara. Kita saling sharing, saling tukar pikiran, saling berbagi ilmu dan pengalaman. Bukan berarti yang di depan lebih baik dari yang di belakang ini. Kita saling bagi-bagi ilmu yang sudah pernah
Syarat wudu itu yang pertama islam. Yang kedua tamyiz, fala yasihu min ghairil mumayyiz, maka tidak sah wudu bagi orang yang belum mumayyiz. Li'anna al-wudu ibadah tafakiru ila niyah, karena wudu itu ibadah perlu kepada niat. Sementara niat itu tidak sah kecuali bagi orang yang mumayyiz. Wa min syurutin niyati tamyizun nawi, dan sebahagian daripada syarat-syarat niat itu adalah mumayyiznya orang yang berniat. Kalau ada orang anak 1 tahun belum mumayyiz, belum. Berapa tahun kira-kira puasa? Orang sudah mumayyiz. Orang mumayyiz itu disebutkan dalam fikih, dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa kencing sendiri. Dia tahu mana yang baik dulu, mana api, mana makanan, tahu. Itu mumayyiz. Kira-kira umur berapa lah itu anak? 20 tahun. Parah kali kencing apa dia 20 tahun? Berapa itu? 5 tahun. 5-6 tahun sudah mumayyiz. Jadi orang yang seperti itu sudah sah niatnya. Disebutkan dalam Al-Adhkar, orang kalau sudah mumayyiz, kalau bacanya bagus, rukun fardu sholat dia tahu, wudunya tahu, dia sah jadi imam, mengimami orang-orang yang sudah balik. Sah. Ada umur 6 tahun, kalau dia sudah mumayyiz, sholat dia ngerti, rukunnya tahu, yang wajib tahu, wudu dia sempurna, dia bacanya bagus, hafalannya bagus. Umur cuma 6 tahun, sah dia jadi imam, mengimami orang yang sudah balik. Sah.